Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Teddy Darmawan. Saya Mudi Nuriati. Saya Nafisa Firdausi. Saya Melin Indah Naula. Saya Farhadul Hamsyah. Di sini kami akan memberikan tutorial pengoperasian aplikasi Siskedes tentang perencanaan dan penganggaran. Berikut tutorialnya. Baik, untuk pertama kita masuk ke aplikasi terlebih dahulu. Kita pilih database yang diaktifkan sesuai yang telah kita buat. Lalu kita klik tes. Nah, kita klik yes dan klik OK. Lalu simpan. Klik yes, lalu OK. Nah, selanjutnya langsung kita klik aplikasinya. Nah, kita isi user ID terlebih dahulu. Lalu passwordnya. Lalu klik OK. Selanjutnya langsung ke data entry, bagian perencanaan, lalu data umum, dan bagian data umum desa. Kita isikan sesuai dengan kertas kerja, tahun, nama desa, nama kepala desa, jabatan kades, nomor RKPD desa, tanggal RKP desa, nomor perdes, tanggung jawab, tanggal perdes, nama sekdes, jabatan sekdes, nama kaur keuangan, jabatan kaur keuangan, NPWP, ibu kota desa, tipologi desa. Lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya ke bagian pelaksanaan kegiatan. Nah, ini kita isi sesuai kertas kerja ya. Caranya yaitu dengan tambah, ketik nama, lalu jabatannya apa. Lalu klik simpan. Nah, sudah tertambahkan. Lalu tutup. Selanjutnya bagian visi dan misi. Visi dan misi diisi sesuai dengan kertas kerja, tahunnya, dari tahun berapa sampai tahun berapa, lalu uraian visinya, nomor RPJM desa, tanggal RPJM desa. Lalu setelah itu lanjut ke misi. Kita contohkan ya, yang pertama mewujudkan pemerintah desa. Tujuan, kita klik 2 kali. Lalu klik tujuan 1, kita klik 2 kali. Lalu ke sasaran. Nah, sasarannya itu tergantung kertas kerja ada berapa. Jika ada 1 ya maka tambahkan 1 saja, jika 2 dan seterusnya kita tambahkan sesuai kertas kerja. Selanjutnya kita tutup, lanjut ke RPJM desa. Kita contohkan satu bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Klik 2 kali. Lalu sesuai dengan subbidangnya, penyelenggara belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, kita klik 2 kali. Lalu kegiatan yang pertama yaitu penyedia penghasilan dan tunjangan kepala desa, kita klik 2 kali. Dan kita isikan sesuai dengan kertas kerja. Dari kode, kegiatan, sasrenstra, lokasi, keluaran, sasaran atau manfaat, dan pelaksanaan. Pelaksanaan itu tahunnya sesuai dengan kertas kerja yang dicentang. Dan kita pilih apakah sewa kelola atau kerjasama antar desa atau pihak ketiga.
Lalu klik 2 kali. Nah, ini kita isikan, kita tambahkan sesuai dengan kertas kerja. Contohnya, kita isikan tahun, lokasi, volume, SAS wanita, SAS pria, SAS RTM, lalu kita pilih pelaksanaan. Sumber dananya, biayanya, waktu, mulai, selesai, dan pola kegiatannya. Lalu tutup. Keluar. Selanjutnya yaitu pengisian RPJM desa. Kita klik. Nah, di sini kita akan memilih bidang, menambahkan bidang, yaitu dengan cara klik tambah, masukkan kode, lalu pilih bidang yang akan kita masukkan. Di sini sudah dimisalkan bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Lalu kita klik simpan. Karena saya tidak menambahkan, maka saya klik batal. Nah, di sini sudah ada contohnya bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kita klik 2 kali. Lalu kita tambahkan subbidang sesuai dengan kertas kerja. Kita masukkan kode dan subbidangnya. Lalu klik simpan. Setelah itu kita klik 2 kali di bagian subbidang yang telah kita tambahkan. Di sini kita mengisi kegiatan, yaitu dengan cara mengisi kode, kegiatan, SAS Renstra, lokasi, keluaran, sasaran manfaat, dan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini tahunnya kita pilih sesuai dengan kertas kerja. Dan apakah termasuk sewa kelola, kerjasama antar desa, atau pihak ketiga. Nah, setelah diisi, kita simpan. Lalu selanjutnya kita klik 2 kali. Di sini kita mengisi dana indikatif dari kegiatan tersebut. Caranya yaitu klik tambah, lalu mengisi tahun, lokasi, volume, SAS wanita, SAS pria, SAS RTM, dan memilih pelaksana. Lalu memilih sumber dana, masukkan biaya, terus mengisi waktu, mulainya tanggal berapa dan selesai tanggal berapa, dan memilih pola kegiatannya. Setelah itu kita simpan dan kita tutup. Selanjutnya untuk bidang kedua, kita tambahkan seperti tadi. Kita klik tambah, lalu memasukkan kode dan kita masukkan bidangnya. Di sini kita masukkan bidang pelaksanaan pembangunan. Kita klik 2 kali. Lalu kita mengisi subbidang dengan cara klik tambah, lalu masukkan kode dan masukkan subbidang sesuai dengan kertas kerja, lalu kita simpan. Setelah itu, ini kita klik 2 kali, lalu mengisi kegiatan. Yaitu dengan mengisi kode, kegiatan, SAS Renstra, lokasi, keluaran, sasaran manfaat, dan pelaksanaan sesuai dengan kertas kerja. Lalu kita simpan dan kita klik 2 kali. Dan ini mengisi dana indikatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengisi tahun, lokasi, volume, SAS wanita, SAS pria, SAS RTM. Kita pilih pelaksana, pilih sumber dana, lalu masukkan biaya, memilih waktu, mulai tanggal berapa dan selesai tanggal berapa, lalu memilih pola kegiatan. Setelah itu simpan dan tutup. Pada bagian penganggaran kegiatan, yaitu yang pertama klik data entry, kemudian penganggaran, setelah itu isian data penganggaran. Nah, untuk yang pertama yaitu kita masuk pada klik tombol bagian kegiatan. Untuk yang pertama yaitu bidangnya
sesuai pada kertas kerja, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Pada bagian ini cara untuk menentukannya yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu dengan klik pada bagian ini, kemudian nanti dipilih sesuai bidangnya yang pada sesuai kertas kerja, yaitu pilih bagian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol tambah terlebih dahulu sebelum menambahkan bidangnya. Kemudian setelah sesuai isiannya, selanjutnya diklik tombol simpan. Maka setelah simpan, selanjutnya yaitu pada bidangnya diklik 2 kali. Selanjutnya jangan lupa pada awal penentuan itu diklik tombol tambah terlebih dahulu. Kemudian setelah bidang masuk pada bagian subbidang. Di sini sesuai pada kertas kerja, subbidangnya yaitu penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Maka untuk memasukkannya pada bagian ini yaitu caranya sama dengan mengklik tombol ini terlebih dahulu, kemudian dicari penyelenggaraan belanja siltap tadi. Setelah itu klik simpan. Setelah tersimpan, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita masuk pada pengisian kegiatan. Jangan lupa selalu diawali dengan klik tombol tambah terlebih dahulu. Kemudian untuk ini caranya sama dengan memilih kemudian mencari sesuai pada kertas kerja, yaitu yang pertama ini penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Setelah ditentukan kemudian diklik, maka langsung muncul pada nama kegiatan secara otomatis. Kemudian untuk lokasi diketik secara manual, waktunya yaitu 12 bulan dengan untuk mengisinya dengan mengklik tombol ini. Kemudian pagu anggarannya senilai 57 juta, ini diketik secara manual. Kemudian nama pelaksana tinggal mencari dengan mengklik tombol pada bagian kanan ini. Selanjutnya yaitu maka akan muncul jabatannya secara otomatis. Kemudian keluarannya diketik secara manual sesuai pada kertas kerja, dan volume keluaran itu sama secara manual. Kemudian setelah selesai semua, jangan lupa untuk klik simpan. Selanjutnya setelah selesai pada bagian ini, untuk bagian yang pertama ini pengerjaannya sama semua. Pada tiap-tiap bagian diklik 2 kali untuk mengerjakan langkah selanjutnya, sehingga masuk pada pengerjaan selanjutnya yaitu paket kegiatan. Pada kertas kerja ini untuk yang pertama yaitu nama paketnya penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Untuk mengisi ini langkah awalnya itu sama, klik tombol tambah terlebih dahulu, kemudian diisi nomor ID-nya dan nama paket, kemudian nilainya yaitu senilai 57 juta rupiah. Kemudian sumber dana ini sama, untuk pengisiannya klik tombol pada bagian kanan ini. Dan selanjutnya itu pola kegiatan, target output, satuan yang sudah tertera pada kertas kerja. Kemudian uraian ini diketik secara manual, alokasi dana desa, kemudian
sifat kegiatannya. Setelah itu lokasi kegiatan, dan jangan lupa untuk sebelum mengklik simpan ini, sebelum diisi ini ada tombol tagging, diklik saja kemudian diisi sesuai pada kertas kerja. Habis itu setelah itu klik simpan, dan setelah tersimpan selanjutnya klik tombol simpan pada bagian ini yang merupakan langkah terakhir. Bagian pendapatan, untuk yang pertama kita klik data entry, terus penganggaran, terus isian data anggaran. Selanjutnya kita pilih pendapatan. Untuk mengisi pendapatan kita klik tambah, lalu kita klik tik 3, kita pilih contoh yang pertama adalah pendapatan asli desa, terus pendapatan hasil usaha desa, terus bagi hasil BUMDes. Sudah kita tambah di sini. Terus setelah selesai kita klik simpan. Karena udah terisi, kita klik batal. Untuk selanjutnya setelah mengisi ini kita klik 2 kali. Lalu kita isi berapa nomor urutnya. Ketika kita klik tambah, nomor urut akan muncul sendiri. Selanjutnya uraian sesuai dengan kertas kerja bagi hasil desa mina utama. Terus isi jumlah satuannya, tahunnya 1 tahun. Selanjutnya harga satuan 15 juta. Sumber dananya dari pendapatan asli desa. Setelah selesai, kita klik simpan. Lalu selanjutnya ada penghasilan dari dana desa. Sama, setelah kita isi, setelah mengisi ini kita klik 2 kali. Lalu kita pilih uraiannya dari kertas kerja dropping dana desa. Jumlah satuannya 1 tahun. Harga satuannya sesuai dengan kertas kerja 358.052.000. Sumber dananya dari dana desa. Lalu kita klik simpan. Begitu juga dengan langkah-langkah pendapatan selanjutnya. Lalu selesai pendapatan kita tutup. Lalu tahap selanjutnya adalah mengisi bagian pembiayaan 1. Ini saya akan melanjutkan terkait penganggaran pada bagian pembiayaan, yang mana pertama kita klik data entry, kemudian bagian penganggaran dan isian data anggaran. Nah, lalu klik pada bagian pembiayaan pertama atau ke 1, klik pada nomor tombol tambah, yang mana kemudian pilih kode, kelompok, jenis, dan objek. Kemudian klik 2 kali. Kemudian pada bagian kelompok, jenis, dan nama jenis tuh klik yang bagian pertama dulu, dari Silpa tahun sebelumnya, klik 2 kali. Nah, kemudian udah ada pada layar, diklik lagi 2 kali. Nah, di sini setelah diisi sesuai dengan kertas kerja, kemudian untuk yang kolom kedua itu kita batalkan saja. Karena kita sudah mengisi pada Silpa tahun sebelumnya dan sudah tertera pada anggarannya. Jadi kolom kedua kita batalkan saja. Nah, kemudian jangan lupa kita simpan. Lalu untuk Silpa tahun sebelumnya klik 2 kali. Yang mana itu ada urutan 1, 2, 3-nya. Mulai dari yang pertama, jangan lupa isikan nomor urut, uraian, dan jumlah satuannya, harga satuan, serta sumber dana. Nah, dalam pengisian ini tidak lupa diawali dengan tambah. Jika sudah selesai, maka simpan.
tutup, keluar. Oke, baik, selanjutnya yaitu menginput penganggaran belanja. Yang pertama yaitu masuk ke data entry. Setelah itu ke penganggaran, diklik, akan muncul pilihan lagi yaitu isian data anggaran, diklik. Nah, setelah itu masuk ke kolom belanja. Maka akan ada tampilan 5 bidang yang sudah kita isi sebelumnya. Kita ambil contoh untuk bidang yang pertama, klik 2 kali. Nah, setelah itu di situ terdapat pilihan yaitu penyediaan penghasilan tetap tunjangan perangkat, penyediaan operasional pemerintah, dan penyediaan sarana. Nah, kita ambil contoh untuk yang penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kita klik 2 kali, lalu klik lagi 2 kali. Nah, setelah itu di situ terdapat pilihan yaitu penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa. Itu dapat dilihat pada kertas kerja. Cara pengisiannya yaitu dengan mengklik 2 kali. Kita ambil contoh penghasilan tetap kepala desa, klik 2 kali. Nah, maka di situ akan tertera langsung otomatis nomor urut dengan klik tambah terlebih dahulu. Lalu diketik uraiannya. Setelah itu pengisian jumlah satuan sesuai dengan kertas kerja. Di sini tertera 12 dan satuannya adalah bulan. Lalu harga satuannya di kertas kerja seperti pada layar yaitu 3.500.000. Lalu sumber dana itu akan otomatis. Setelah itu disimpan. Nah, setelah disimpan kembali ke bagian RAB. Nah, kita selanjutnya yaitu mengisi yang tunjangan kepala desa. Sama caranya yaitu diklik 2 kali, mengikuti kertas kerja dengan mengisi nomor urutnya itu sudah otomatis dengan syarat mengklik tambah terlebih dahulu. Setelah itu jumlah satuan, harga satuan itu diisi sesuai dengan kertas kerja dan sumber dananya akan otomatis. Lalu hal itu juga dilakukan untuk bidang-bidang yang lain serta kegiatan-kegiatan yang lain. Setelah dilakukan pengisian, maka ditutup dan keluarkan. Kemudian pada pembiayaan yang kedua, nah pertama itu klik data entry, pada bagian penganggaran, isian data anggaran, kemudian klik pembiayaan kedua. Nah, di mana di sini jangan lupa ditambahkan terlebih dahulu. Setelah ditambahkan, diisi kodenya sesuai dengan kertas kerja serta nama rekening. Nah, jika sudah, klik 2 kali. Nah, pada bagian yang ada pada kertas kerja itu, yang ditentukan mana yang terlebih dahulu itu diklik 2 kali. Nah, kemudian klik 2 kali lagi dan pilih. Nah, setelah itu isi sesuai dengan yang ada karena udah diisi sebelumnya dan anggaran sudah diketahui, maka klik batal. Nah, kemudian jangan lupa disimpan. Kemudian untuk penyertaan modal desa tersebut diklik 2 kali. Nah, yang mana diisikan terkait nomor urut uraian, jumlah satuan, harga satuan, dan sumber dananya. Dan utamakan pada langkah pertama itu kita klik tambah terlebih dahulu sebelum mengisi keterangan yang ada pada penyertaan modal BUMDes Mina Utama tersebut. Nomor urut 1, nah kemudian jika sudah semua diisi, simpan. Tutup dan keluar. Setelah kita mengisi perencanaan dan penganggaran, maka kita dapat mengeceknya pada menu laporan. Yang pertama kita akan mengecek untuk perencanaan terlebih dahulu. Dari menu laporan diklik perencanaan, maka akan terdapat 5 tampilan. Kita dapat mengeceknya melalui tampilan pada poin keempat, yaitu laporan rencana kegiatan desa. Dengan cara mengklik, lalu dipilih kecamatannya, desanya juga dipilih. Tahun RKP, kita ambil contoh di sini tahun 1, lalu klik cetak. Nah, di sini muncul laporan rencana kerja kegiatan desa. Di situ kita ambil contoh pada bidang 1,
yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada subbidangnya penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. Kita lihat pada waktu pelaksanaan, durasinya adalah 12 bulan. Maka ketika waktu mulainya itu adalah bulan Januari tahun 2024, maka selesainya juga 12 bulan dari bulan 1 termasuk hitungan, yaitu di bulan 12 2024. Jika apabila durasi waktunya itu 1 bulan, seperti pada subbidang kedua yaitu penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa, maka dalam waktu pelaksanaan di situ dimulai pada bulan 6 2024, maka selesainya juga bulan 6 2024. Apabila dimulainya juga pada bulan 1 dan durasi waktunya 1 bulan, maka juga selesainya adalah pada bulan 1. Begitupun seterusnya, maka disesuaikan dengan kertas kerja. Untuk tahun-tahun berikutnya juga disesuaikan dengan langkah-langkah yang sama. Lalu selanjutnya yaitu penganggaran. Untuk melihat apakah penganggaran yang kita input tadi itu sudah sesuai atau sudah balance, maka kita dapat melihatnya juga di laporan. Nah, kita ke laporan, ke bagian penganggaran. Setelah itu dipilih ringkasan APBD 1A per sumber dana. Di situ dapat diisi yaitu kecamatan, sama seperti yang tadi ya. Oke, desanya, sumber dananya kita ambil contoh PAD. Setelah itu draft diklik, di drop down pilih awal, lalu dicetak. Nah, sisa lebih pembiayaan anggaran itu harus 0. Maka apabila dia 0, itu berarti anggaran yang kita inputkan itu sudah sesuai atau sudah balance. Bisa berarti itu benar. Maka untuk sumber-sumber dana yang lain juga dicek dengan cara yang sama. Jadi kita ambil contoh DDS. Lalu kita klik cetak. Nah, kita langsung scroll aja ya ke bawah. Nah, di situ sisa lebih pembayaran anggarannya adalah 0. Maka dia sudah benar. Seperti itu untuk yang lain-lain juga. Lalu selanjutnya yaitu penganggaran. Untuk melihat apakah penganggaran yang kita input tadi itu sudah sesuai atau sudah balance, maka kita dapat melihatnya juga di laporan. Nah, kita ke laporan, ke bagian penganggaran. Setelah itu dipilih ringkasan APBD 1A per sumber dana. Di situ dapat diisi yaitu kecamatan, sama seperti yang tadi ya. Oke, desanya, sumber dananya kita ambil contoh PAD. Setelah itu draft diklik, di drop down pilih awal, lalu dicetak. Nah, sisa lebih pembiayaan anggaran itu harus 0. Maka apabila dia 0, itu berarti anggaran yang kita inputkan itu sudah sesuai atau sudah balance. Bisa berarti itu benar. Maka untuk sumber-sumber dana yang lain juga dicek dengan cara yang sama. Jadi kita ambil contoh DDS. Lalu kita klik cetak. Nah, kita langsung scroll aja ya ke bawah. Nah, di situ sisa lebih pembayaran anggarannya adalah 0. Maka dia sudah benar. Seperti itu untuk yang lain-lain juga. Sekian video tutorial dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Assalamualaikum. Enggak sih, jadi mau kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ojo, gak nganu.